Baiklah, saya Sarifah ini akan membahas materi tentang dari poin K sampai poin N. Poin K yaitu meneladani ketekunan dan kegigihan para tokoh ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang bisa diambil hikmahnya dari keteladannya adalah yang pertama yaitu selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah supaya selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, seseorang muslim harus mengindahkan anjuran Nabi agar menuntut ilmu dari kanak-kanak hingga meninggal. Yang ketiga yaitu mengedepankan kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, sering memberikan bantuan yang disandari iman dan takwa. Yang kelima, selalu berbuat kebaikan dan tidak berbuat kerusakan. Yang keenam, selalu tekun meneladani ilmu sehingga menjadi bermanfaat bagi orang lain. Yang ketujuh, tidak sombong dengan ilmu karena masih ada yang lebih, yaitu Allah. Selanjutnya yaitu perkembangan intelektual. Yang pertama yaitu perkembangan intelektual dalam bidang ulum al-naqli, yaitu ilmu tafsir. Cara sahabat menafsirkan adalah dengan menafsirkan ayat dengan hadis atau atsar atau kejadian yang mereka saksikan ketika saat itu turun. Yang pertama yaitu tafsir bil matsar, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Tokoh-tokoh antara lain yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda, Fakhruddin Al-Razi, Az-Zamakhsyari. Yang kedua yaitu tafsir bil ra'i, menafsirkan Al-Quran dengan mempergunakan akal dengan memperluas pemahaman yang terkandung di dalamnya. Tokohnya yaitu Abu Bakar Asma, Abu Muslim Muhammad bin Nafs Al-Isfahas, Az-Zamakhsyari, Fakhruddin Ar-Razi. Yang B yaitu ilmu hadis. Yang paling terkenal di antara mereka adalah 6 orang hadis yang telah menyusun Al-Kutub As-Sittah atau 6 kitab induk, yaitu Imam Abdillah Muhammad Ismail Al-Ju'fil Al-Bukhari yang telah menyusun Sahih Al-Bukhari dan kitab-kitab hadis lainnya seperti Al-Adab, Al-Mufrad, At-Tariq, Al-Kabir dan sebagainya. Selanjutnya yaitu Imam Abu Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Bukhari dan kitab-kitab hadis lainnya seperti Al-Adab, Al-Mufrad, Al-Tariq, Al-Kabir dan sebagainya. Selanjutnya Imam Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Ash'ad Al-Sajistani yang telah menyusun Sunan Abu Daud. Yang selanjutnya yaitu Imam Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Al-Tirmizi yang telah menyusun Sunan Al-Tirmizi. Yang kelima Imam Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Al-Ghazwaini yang telah menyusun Sunan Ibnu Majah. Keenam Imam Abu Ar-Rahman Ahmad Ibnu Al-Nasa yang telah menyusun Sunan Al-Nasai. Yang C itu ilmu kalam. Lahirnya ilmu kalam itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu satu, untuk membeli Islam dengan bersenjatakan filsafat seperti halnya musuh yang memakainya senjata itu. Kedua, karena semua masalah termasuk masalah agama telah bergeser dari pola rasa kepada pola akal dan ilmu. Selanjutnya yaitu poin D, yaitu ilmu fikih. Pada periode pertama, dahulu banyak ahli fikih yang berijtihad secara mutlak dan mengeluarkan pendapatnya secara bebas. 4 orang imam ahli fikih yang terkenal yakni yang pertama yaitu mazhab Abu Hanifah yang dikenal dengan nama mazhab Hanafiyah. Yang kedua yaitu mazhab Imam Abu Malik yang dikenal dengan nama mazhab Makiyah. Yang ketiga mazhab Imam Al-Syafi'i yang dikenal dengan mazhab Syafi'i. Yang keempat yaitu mazhab Imam Ahmad yang dikenal dengan nama mazhab Hanabilah. Yang ke-E yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah salah satu ilmu yang tumbuh dan matang pada zaman Abbasiyah. Inti ajarannya tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesenangan dunia serta menyendiri dalam beribadah. Ahli-ahli ulama-ulama di antara lain yang pertama yaitu Al-Qushairi. Beliau ahli dalam ilmu fikih, tafsir, hadis, usul, adab, terutama tasawuf. Yang kedua, Syahabuddin. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali. Yang ke-F yaitu ilmu usul. Pada masa ini telah terjadi pertentangan ahli hukum mengenai sumber pengambilan hukum. Salah satu tokoh usul al-fikih adalah Imam Syafi'i dengan karyanya dengan
judul Ar-Risalah. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan intelektual dalam bidang ulum al-aqli. Yang ketiga, perkembangan intelektual dalam bidang ilmu filsafat. Yang pertama yaitu Al-Kindi, ilmuwan muslim yang pertama mencurahkan perhatiannya dalam bidang filsafat Abu Yusuf Ibnu Ishaq Al-Kindi. Buku karangannya menurut Ibnu Nadim jumlahnya 238 buah, mencakup filsafat, logika, ilmu hitung, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, optik, musik, matematika, dan sebagainya. Yang kedua yaitu Al-Farabi. Nama lengkapnya yaitu Abu Nars Muhammad Ibnu Tarkan Al-Farabi. Dia sejak kecil telah mengembara untuk mencari ilmu. Dia menguasai bahasa Arab, Iran, Turkistan, dan Kurdistan, namun tidak menguasai bahasa Yunani dan Syria, menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang keempat yaitu perkembangan intelektual dalam bidang kedokteran. Dari Abi Bashar Yunus Ibnu Matab di Baghdad, lalu pergi Haran untuk belajar Yohan Ibnu Gailan Al-Hakim, kemudian kembali lagi ke Baghdad untuk mempelajari ilmu filsafat. Al-Farabi akhirnya dikenal dengan sebagai filosofi muslim terbesar di gelar Al-Mu'allin Al-Sani, atau guru kedua setelah Aristoteles yang dipandang sebagai Al-Mu'allin Al-Awwal, atau guru pertama. Selanjutnya yang kelima yaitu perkembangan intelektual dalam bidang ilmu fisika. Tokoh ilmu ini yang terkenal adalah Sabit Ibnu Qurrah Al-Harini, yang telah menyusun berbagai kitab, diantaranya adalah kitab Al-Hisab Al-Ahillah, kitab Al-I'dad, dan lainnya. Putra Sinan Ibnu Sabit sebenarnya bukan seorang tokoh ilmu pasti atau arsitek, namun lebih terkenal sebagai dokter. Yang keenam yaitu perkembangan intelektual dalam bidang ilmu astronomi. Di antara ahli astronomi Islam adalah yang pertama Abu Mansur al-Falaki. Karyanya yang terkenal adalah Ishad Ulum dan Al-Falak. Yang kedua yaitu Jabil Al-Batani. Al-Batani adalah pencipta teropong bintang. Karyanya yang terkenal adalah kata Ma'rifat Matil Buruj Baina Al-Falak. Yang ketiga yaitu Raihan Al-Biruni. Karyanya adalah At-Tahfin li Awal As-Sina At-Tajim. Yang ketujuh yaitu perkembangan intelektual dalam bidang ilmu geografi. Di antara tokoh-tokoh ahli geografi yang terkenal yang pertama yaitu Abu Hasan Al-Mas'udi, seorang penjelajah yang mengadakan perjalanan sampai Persia, India, Sri Lanka, Cina, dan penulis buku Murajas Zubahwa Ma'din Al-Jawahi. Yang kedua, Ibnu Khudazabah, berasal dari Persia, yang dianggap sebagai ahli geografis Islam tertua. Di antaranya karyanya adalah Musalik wa Al-Mamalik tentang data-data penting mengenai sistem pemerintahan dan peraturan keuangan. Yang ketiga yaitu Ahmad El-Yaqubi, penjelajah yang pernah mengadakan perjalanan sampai ke Armenia, Iran, India, Mesir, Maghribi, dan menulis buku Al-Buldan. Yang keempat yaitu Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamadani. Karyanya berjudul Sifatul Jazirah Arab. Selanjutnya yang ke-M yaitu faktor internal dan faktor eksternal penyebab mundurnya Daulah Abbasiyah. Adapun faktor internal penyebab mundurnya Daulah Abbasiyah, yang pertama yaitu kemewahan hidup di kalangan penguasa. Yang kedua, kelemahan para khalifah. Yang ketiga, luasnya kekuasaan Daulah Abbasiyah. Yang keempat, tidak ada persatuan yang kuat. Selanjutnya yaitu faktor eksternal mundurnya Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu persaingan antar bangsa, yang kedua perang salib, yang ketiga serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam, yang keempat yaitu konflik keagamaan. Selanjutnya poin N yaitu proses keruntuhan pemerintahan Daulah Abbasiyah. Sempitnya wilayah kekuasaan khalifah pada periode kelima menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah datang tentara Mongol dan Tartar menghancurkan meluluhkan Baghdad tanpa perlawanan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Menurut Watt, keruntuhan Daulah Abbasiyah terlihat sejak abad ke-9. Fenomena ini bersama dengan datangnya pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuatan militer di provinsi-provinsi yang membuat mereka independen. Kekuatan militer Abbasiyah waktu itu mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, penguasa mengejarkan
orang-orang profesional di bidang kemiliteran khususnya bangsa Turki dan sistem perbudakan baru yang justru dalam perkembangan selanjutnya menjadi ancaman besar bagi kekuasaan khalifah. Di samping itu, sejak kemunculan dinasti Abbasiyah mengalami kelemahan karena konflik yang ada, Hulagukan dengan pasukannya menyerbu ke dalam kota Baghdad selama 40 hari berlangsung rebut rampas, pembakaran, pembunuhan misalnya terhadap seluruh penduduk secara membabi buta dengan sangat kejamnya. Khalifah-khalifah yang mustahim pun dibunuh, rumah-rumah ibadah dan perpustakaan diobrak-abrik dan berakhirlah dinasti Abbasiyah. Itulah penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.